Punya gaji UMR masih bisa nabung dan investasi. Gimana caranya ya? Seperti judul videonya, kali ini Expandana mau memberikan 7 tips yang bisa kamu coba untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sekaligus mengumpulkan pundi-pundi tabungan dengan gaji UMP. Tonton video ini sampai selesai. Mendapat gaji setara UMR atau UMP sering dirasa masih kurang. Terkadang buat mencukupi keperluan hidup sehari-hari aja udah pas-pasan. Gimana mau nabung apalagi investasi? Padahal tabungan punya peranan penting nih dalam mengamankan kondisi keuangan, memudahkan perencanaan masa depan, juga membantumu dalam situasi darurat. Nah, yang perlu diingat bahwa kenaikan gaji secara nasional juga ditetapkan salah satunya atas dasar inflasi. Jadi nggak cuma gaji kamu aja yang naik, tapi barang-barang kebutuhan pokok juga ikutan naik. Maka dari itu, penting mengelola gaji supaya kamu bisa hidup berkecukupan dan nggak sampai terlilit hutang. Yuk langsung aja kita bahas tipsnya. Pertama, apakah selama ini kamu selalu merasa nggak bisa nabung? Yuk stop mulai dari sekarang. Mindset jadi kunci utama buat menumbuhkan kamu jadi pribadi yang lebih melek finansial. Kita itu adalah mewakili pikiran kita. Mindset itu penting. Jadilah orang yang selalu berpikir positif. Berpikirlah tentang sukses. Jangan berpikir yang negatif. Jangan prejudice. Jangan berprasangka. Jangan menjadi pengkritik. Bukan tidak boleh mengkritik. Bukan. Kalaupun mengkritik, kritiklah yang konstruktif. Jangan jadi orang yang semua dikritik. Kebaikan pun dikritik, tapi tidak melakukan apa-apa. Nasib kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Ya, mari kita memanai kesuksesan orang dengan keinginan, dengan tekad, saya harus belajar. Kenapa dia sukses? Saya juga harus sukses. Tenang, semuanya bisa dipelajari, termasuk soal menabung, investasi, juga mengelola uang. Kamu bisa mulai dari memperbanyak pengetahuan tentang keuangan, melakukan review berkala, sampai menemukan metode budgeting apa sih yang paling cocok dengan kebutuhan finansialmu saat ini. Yuk belajar bareng Expandana, download aplikasi Expandana di Google Play Store dan App Store. Dapatkan akses artikel premium tanpa batas dan harga spesial untuk setiap eventnya. Selanjutnya, biasakan diri membuat catatan berisi kebutuhan apa aja yang perlu dipenuhi lebih dulu. Kamu bisa nih terapin konsep di Eisenhower Matrix. Konsep ini biasa digunakan untuk mengelola beban kerja, tapi bisa juga kamu aplikasikan untuk menentukan kebutuhanmu berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Contoh, pembagian kebutuhan seorang karyawan single yang menjalankan full work from home. Kebutuhan penting dan mendesak bisa berupa token listrik, pulsa internet, dan bahan makanan. Nah, pada kuadran kedua ada kebutuhan penting yang gak mendesak. Contohnya bensin, dengan asumsi masih menjalankan WFH yang mana jarang pulang pergi jarak jauh. Atau make up juga bisa nih masuk ke dalam kategori kebutuhan ini. Lanjut, di kuadran ketiga ada kebutuhan yang gak penting tapi mendesak. Contohnya, beli headset baru saat flash sale kemerdekaan padahal headset lama masih berfungsi. Menjadi mendesak karena ada keterbatasan waktu supaya bisa mendapat headset baru dengan harga yang lebih murah. Dan di kuadran keempat, ada kebutuhan yang gak penting juga gak mendesak, seperti berlangganan musik atau film. Tips mengelola gaji yang ketiga, bikin alokasi budget. Contoh, saat ini gaji per bulan 5 juta rupiah. Kamu bisa nih coba metode budgeting 70-20-10, di mana pembagiannya 70% untuk pengeluaran bulanan, 20%-nya buat nabung dan berinvestasi. Misal pembagiannya seperti ini, tabungan 300.000, investasinya 450.000, dana daruratnya 100.000, dan sinking fund-nya 150.000. Nah, 10%-nya kamu bisa gunakan untuk berdonasi. Sekali lagi, persentase budgeting ini nggak baku ya, harus tetap disesuaikan dengan kondisi finansialmu. Dan kalau kamu ngerasa tabungan atau investasinya masih terlalu kecil, berarti kamu udah bisa nih perbesar porsinya. Tips keempat, biasakan memisahkan uang saat baru nerima gaji bukan menyisakan. Buatlah pos-pos pengeluaran sedari awal, atau biasa dikenal dengan strategi pay yourself first. Kenapa harus menyisihkan bukan menyisakan? Karena kalau kamu menyisakan,
Bisa aja aktivitas belanjamu di awal bulan gak terkontrol. Kadang boro-boro sisa, baru tengah bulan aja udah habis. Ngaku deh siapa yang sering begini. Buat memudahkanmu menerapkan strategi pay yourself first, kamu bisa nih memanfaatkan fitur auto debit. Atau di zaman serba digital sekarang, kamu bisa menggunakan bank digital dan mencoba fitur saving pocket di dalamnya. Untuk tahu lebih jelas soal bank digital dan fitur-fiturnya, kamu bisa tonton video Expandana yang ini ya. Tips selanjutnya, kalau kamu udah rutin bikin anggaran, lanjutkan juga dengan membuat catatan pengeluaran setiap bulannya. Ini menjadi sarana evaluasimu di akhir bulan nanti. Catat sekecil apapun pengeluaranmu, karena dari situ akan terlihat pos mana aja sih yang bisa dikurangi atau justru seharusnya nggak perlu. Yang keenam, memeriksa kondisi finansial. Caranya, lakukan review terhadap anggaran yang udah dibuat. Apakah ada sumber penghasilan tambahan? Atau adakah biaya ekstra yang perlu kita keluarkan? Dan selalu pastikan pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Lanjut, evaluasi kondisi hutang. Periksa skor kredit. Kemudian, cek kemajuan tujuan keuanganmu. Apakah masih relevan atau perlu diubah sehingga jadi lebih realistis? Cek juga portofolio investasi dan meninjau asuransi. Pastikan sudah sesuai dengan kondisi finansial dan kebutuhanmu. Perhatikan juga hal apa aja yang di-cover dan gak di-cover dari asuransi yang kamu pilih. Hiduplah sesuai dengan kemampuan bukan kemauan. Kurangi gaya hidup konsumtif, apalagi cuma buat mendapat pengakuan dari luar. Lebih baik tetap sederhana tapi kebutuhan harianmu tercukupi. Kamu gak cuma hidup untuk hari ini, masih ada hari besok, lusa, dan seterusnya yang memerlukan biaya. Seperti kata hukum fisika, di mana tekanan akan berbanding lurus dengan gaya. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu penuh tekanan, mungkin itu tandanya kamu kebanyakan gaya. Dan tips yang ketujuh, kalau kamu merasa pendapatan saat ini masih belum mencukupi kebutuhan bulanan, menambah penghasilan dari pekerjaan sampingan bisa mulai dipertimbangkan nih Sobat Panda. Tentunya, ini bisa dilakukan kalau memang kamu punya waktu luang dan bisa menawarkan skill yang udah kamu asah. Nah, pendapatan dari pekerjaan sampingan gak semata-mata bisa langsung kamu habiskan untuk nurutin keinginanmu. Alangkah lebih baiknya uang tambahan ini sebagian kamu pakai untuk menambah jumlah dana darurat, menambah modal investasi, atau nambah di pos kebutuhan bulanan. Gaji setara UMR atau UMP bukanlah halangan buat kita menikmati hidup. Yang kadang kita lupa adalah ketika pendapatan bertambah, keinginan menyesuaikan gaya hidup pun ikut naik, sehingga nggak menutup kemungkinan pengeluarannya pun ikut meningkat. Dengan mengatur, mengelola, dan mengalokasikan gaji dengan bijak, kita bisa terhindar dari masalah finansial. Sebaliknya, sebanyak apapun gajimu, kalau boros, nggak bisa mengelola dengan baik, bisa berpotensi menimbulkan masalah. Gimana kalau kamu pas nerima gaji langsung dipakai buat apa aja nih? Atau kalau Sobat Panda punya tips dan metode budgeting lain buat mengelola gaji, boleh lo langsung aja ceritain di kolom komentar. Like video ini, subscribe, turn on notification, dan kalau video ini membantu, bagikan ke teman-temanmu juga ya. Sampai jumpa di video Expandana berikutnya.